kematian, kok boleh bahkan tak padi pacak balak dalam perahu. Kok boleh bahkan tak hati kerana Allah Ta'ala melaku. Ya lah Bu. Ya lah Pak. Ya lah Dit. Oleh karena itu, kalau awak ingin diri awak, ingat Tuhan awak. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kata orang tasawuf. Jadi kalau ingat awak diri awak, ingat Tuhan awak, itulah baru selamat awak. Makanya ayat surah Al-Imran tu, ayat 102 tu, mengingat awak, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Untuk mengingat awak supaya jangan kabuan cek mata kau menghadapi kehidupan dunia. Awak rusuh menangi, kehilang bini, kehilang harta, kehilang rezeki, kadang-kadang tanpa dengan tiba-tiba bau tatan. Allah ingatkan kepada kita. Di rumah sakit mencek-cek surang, itu kan harta tata. Bara banyaknya orang mati bunuh diri, itu karena Allah berangkat dalam kehidupannya. Kulitnya hamparan Kaibatullah, tulangnya tiang Kaibatullah, ureknya kawek Kaibatullah, dirinya tagok bak Kaibatullah. Itu tu nak berangkat. Kalau lah berangkat nan itu tubuh nan sabana tubuh nan untuk menuju ke Allah tu, maka kehadiran Allah ndak ada lah bagi dia. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Makanya turun malaikat Jibril mengingatkan Rasul sekaligus untuk ubatnya. Ja'a Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa nasihah. Telah datang malaikat Jibril kepada Rasul menghadapi kehidupan dunia ini supaya umatnya jangan lupa di sarinya dengan 5 nasihat. 5 nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sekaligus untuk kita. Yang pertama, nasihat pertama, ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Awak diagi kehidupan kebebasan oleh Allah. Bara Tuhan sayang kawak. Cahaya matahari, Allah terbitkan cahaya matahari, Allah benamkan di senja hari, kemudian Allah terbitkan cahaya rembulan. Lata banam cahaya rembulan, Allah hiasi dengan bintang. Semua alam semesta diberikan oleh Allah. Orang kafir, Kristen, Hindu, Buddha, wang pai hu cheng hua lengkuang. Dan dia girik Tuhan tu, sadonyo dapat cahaya matahari. Adakah malaikat pai ke rumah awak? Oh, kau pajak matahari kau. Lah sekian bayar. Kalau enggak dicabut matahari kau. Ada boleh tu Bapak? Tidak. Tapi kalau listri awak nak bagi roh, mati lampu. Aduh gelapnya. Itu beda pengasih dan penyayang Tuhan. Kalau pengasih itu untuk seluruh umat, kalau penyayangnya al-khususin bil iman, khusus bagi orang beriman itu. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Berapa banyak beras yang kita makan? Berapa banyak angin yang kita tiup? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Dia dapat ibu menghitungnya. Bara rambut di kepala, bara bari nak makan, bara ciri nak awak keluar. Tak bisa menghitungnya doh. Boleh itu Tuhan sayang kawak. Tapi manusia banyak lupa kepada Sang Penciptanya. Oleh karena itu Allah ingatkan kepada kita diberi kebebasan, tak ada ditegur di Tuhan loh. Oh, beli mobil, uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri segatan 4x4. Bali, Allah nak ada larang. Tapi ingin awak kan mati. Kadang-kadang tua-tua keladi, semakin tua semakin berjadi. Wali ini kalau ini sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai selusin. Tetapi tanggungjawab tidak ada. Kalau baca kak ada duit, abang disayang, nggak ada duit, abang ditendang ke perut nyawa abang lain. Hancur minah. Tidak mencari yaitu mawaddah warahmah, sakinah mawaddah warahmah. Hanya sebatas nafsu. Jadi dunia kok kalau dipaturin Bapak ibarat minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Tidak akan pernah mengenal rasa puas. Sampai kapan manusia itu rasa puas? Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur.
Latibo di desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mate. Kalau latibo di situ, itu baru menyasar. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Jikalau kamu melihat hamba yang berdosa menghadapi kematian, mereka ketakutan. Rabbana absarna, kami telah melihat, kami telah mendengar. Farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Maka kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal dengan yakin. Manyasa wa onde ndak sempat ambo mendidik anak ambo, ndak sempat ambo pagunan harta ambo untuk sedekah. Saudara-saudara ambo pilih nak peduli kepada ambo, rasanya ambo nan paling kaya di dunia ko. Kekayaan itu salamu untuk ambo. Kiranya awak mati. Lah tiba penyesalan itu pasti datangnya terakhir pada hakikatnya. Oleh karena itu, kalau mencari awak macam-macam kematian, ada nan senyum kecoden bak candu bulan jo matahari. Ada nan payah mailo taliango. Jadi kalau untuk menyadari kematian, surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran. Untuk apa? Ahsanu amala, agar manusia beramal dengan baik. Caliak songon kapaloa ananawa pakai bukan baju rancak, tetapi dibalut dengan tali kain kapan. Artinya balut diri awakku dengan yang limo sebelum datang yang limo. Dengan Islam, Isa, subuh, lohor, asar, maghrib. Dengan pergunakan hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Penggunaan itu sebelum nikmat Tuhan Allah cabut kembali. Awak caliak pula kematian, menghadapi kematian. Parahnya orang kadang lah minta meninggal. Ambillah tali ango, ambo dak taluk, ambo manahan sakit lah. Bak kambing di kubah hidup, bau di elo sonsang, bak itu sakitnya mati. Ton 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 tet 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 ton 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 ton. Bak kambing di kubah hidup, bau di elo sonsang, bak itu sakitnya mati, kata orang tarikat. Dibalah yo pisau silet kepala ko. Sakit, menahan sakit, rasa bulu ayam dicabut, kemudian ditarik dalam keadaan sonsang. Mata tak belalang, lidah terjulang, cirit tak kakang, tak kakang. La ilaha illallah. Ampe kada ampe nanya baca tu. Meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukanmu itu. Allah calian bantangkan laram aura wajah waktu. Jangan aura kasih, saya nak tahu. Dilihatkan wajah bak cando bulan jo matahari. Kalau awak suka senyum ke orang, dak semeraut, dak panjang duduk semulik ko orang lewat sama orang. Tak boleh itu je dah. Kalau boleh itu je awak masuk di orang rasa mencari setan je, boleh tulak dia bilang la ilaha illallah. Si orang macuan. Jadi kalau awak mati hidup dalam bertongkat budi, mati bertongkat iman, basobo adik je ustaz, basobo adik jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum. Tapi kalau apang maang, dilisan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, apang suruh-suruh lah. Jadi kebiasaan hidup itu akan membawakan nanti ketika kita mati. Jadi nak buruk-buruk tu biasa jadi elok lah. Tu ya Den. Tak boleh bawang ama. Bawang ama. Tak boleh bawang orang gadang, nang gadang dan tua dihormati, sama gadang dihargai, yang kecil disayangi. Itu. Pakai pepatah adat Minangkabau itu.
Jadi intisarinya ibu-ibu, bapak-bapak, pesan malaikat Jibril yang pertama ini masih fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Artinya pandai-pandailah mempergunakan nikmat Tuhan. Selagi titipan Tuhanku dia gede Tuhan. Nikmat harta dia gede Tuhan. Nikmat hidup dia gede Tuhan. Nikmat kelapangan dia gede Tuhan. Nikmat muda sebelum dia gede Tuhan. Nikmat kaya dia gede Tuhan. Pandai-pandai sebelum dicabut oleh Allah. Allah memberi dan mengambil itu sebentar. Calik rumah orang tabaka, calik apa tu Pak Brigota sebentar saya kumpayakun. Jadi maka jadilah, hancurlah maka hancurlah. Sekejapnya. Hotel Ambacang dalam sakijoknya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Manusia dia menyembuhkan baru bukan bermusabah, tetapi berbuat maksiat di hotel Ambacang. Allah tunjukkan murkanya Allah. Itu karena perbuatan manusia. Sakit kebaloran kecik bumi kau. Ibarat awak kau acak makan buruk-buruk atau menggunakan buruk-buruk, beritulah sakit kepala tu. Kalau paru acak makan rusak-rusak, paru itu akan sakit. Beritulah bumi tu, Pak. Jadi oleh karena itu jangan jadikan bumi alam semesta mengutuk kita dengan kata la'anatuka ibadakallah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Jangan sampai itu. Jadi intinya pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat hidup sebelum mati, nikmat sehat sebelum sakit, nikmat muda sebelum tua, nikmat lapang sebelum sempit, nikmat kaya sebelum miskin. Kaya kau nak kaya harta saja doh, kaya kesehatan. Jangan ditunggu loh. Kok kuli ala kandua, mato ala kabuah, salimu ala tabudua, duduk anda baunjuah, makan ala bubur, dak lama masuk kubur. Jangan ditunggu lah sampai mulai tu onde dah mau nak bertaubat lah, baca Quran nak lurui lah, gigi lah bicek cie aja dah lurui lah dah. Oleh karena itu pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Itu yang kedua. Yang kedua, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan berpisah. Kalau awak sayang pada anak, jadikan anak itu adalah sesuatu yang akan mendoakan kita menjadi anak yang saleh. Didik dari kini. Kullu mauludin yuladu alal fitra fa abwahu au yumajusanihi au yunasironihi. Tiap-tiap bayi yang baru lahir itu suci. Apakah kamu menasranikan, memajusikan, itu adalah tergantung orang tuanya, kegigihan orang tuanya. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, Allah ingatkan juga agar manusia jangan lupa diri. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha wa rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu yang diberikan kepadamu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah dan bisa pula menjadi balasan pahala yang terbaik untukmu. Jadi anakku, hartaku bisa nyadi dosa awak, gara hartaku bisa awak bercakap sama keluarga aku. Gara tanah bisa awak berbunuhan, bermusuh-musuhan sampai nak bertegur sapa. Kalau ada nak bertegur sapa gara harta, maka isnani la yanzurullaha ilaihima yaumal qiyamati urrahimi wa jarusu'. Dua macam tak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan memburuk. Apa langkahnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ufiru lahu ayatafarqan. Apabila kamu bertemu dengan saudara kamu, kalau ingin dosa kamu diampuni, sebelum berpisah berjabat tangan kamu saling bermaafan terlebih dahulu. Sebelum berpisah tangan kamu, maka ketika jabat tangan itu dosa kamu diampunkan oleh Allah. Jadi jangan salah kok awak minta maaf ke mama, ke menakan ke papa. Tidak harus orang yang besar, orang yang kecil minta maaf pada orang besar. Orang yang besar itu adalah orang yang besar jiwanya. Dia memberi maaf kepada orang siapapun.
Itu orang jual besar. Itu yang disenangi Nabi. Tapi itu tuh nampak ya gini. Itu nampak gini. Jadi kalau kita cinta pada anak awak, cinta pada harta awak, itu contohnya ibu-ibu bapak, dia cinta harta, kalau batu gunakan harta itu untuk kebaikan. Contohnya berkorban. Nilai korban itu kalau kita betul-betul tulus dan ikhlas. Inna sauf wa likulli sya'ratin hasanatin. Nilai pahalanya setiap bulu dan rambut dan tanduknya itu bernilai sebagai kebaikan. Mendoanya bulu dan rambut dan korban itu. Itu akan mendatangi kita nanti menjadi pesawat helikopter kawan mantan apa bisa. Itu. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu dan akan teguhkan keyakinanmu. Jadi kalau banyak awak menolong agama Allah, melapangkan masjid, melapangkan saudara kita, Allah akan lapangkan kita. Banyak bersedekah, biasanya, oh Ustaz, kami lah manggale, kami lah usaha, tapi rezeki kami tak tutui. Maka banyak bersedekah, itu jalannya sedekah tu yadfa'ul bala, doa itu, sedekah itu menolak bencana. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Artinya pesan yang kedua cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Jadi cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta pada Allah. Boleh awak cinta dunia, boleh cinta akhirat, tapi jangan lupa Allah yang memberikan segalanya. Wabtawi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita lihat surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Makanya doa awak, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yo, akhirat yo. Jangan lapeh kedua-dua, sikut cabang, sikut lapeh. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pesan kedua apa tadi intisarinya? Cintailah sesuatu itu selagi tidak melebihi cinta pada Allah. Tapi kalau awak melebihi cinta kepada Allah, sayangkan awak biar nak solat, anak awak biar saya tak usahlah berangannya, ibu awaknya masih kecil. Jadi sampailah kadang hanya nak solat sayang jadi berangi, beko rusak kulit dagingnya. Sampailah kadang hanya nak solat nak ibadah. Inilah yang melebihi cinta kepada makhluk daripada Allah, maka ini malapetaka bagi kita. Makanya ini pesan malaikat Jibril mengingatkan kita. Itu yang sering kita melupakan. Yang ketiga, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, perbuatlah hidup di dunia itu sesuka hatimu, tetapi ingat satu saat kamu akan menerima balasannya. Jadi kalau awak elok kata tangga ke din sana elok pulau kawa. Kalau awak sering mengunjungi orang meninggal, pada suatu saat awak meninggal dikunjungi orang. Kalau awak sering mensolatkan orang, suatu saat orang akan sering pulau menyolatkan kita. Awak ringan kaki mencari orang sakit, suatu saat awak sakit, awak banyak pulau di kerumunan di orang. Awak dicalik ketika awak sakit di sana awak. Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan kita. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Awak peduli kan di sana akan peduli lo kawan. Tapi awak acuh kan di sana, mati saya lah ya. Jadi itu yang perlu ditanamkan ibu bapak. Jadi apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Artinya apa? Kalau kita hidup di dunia ini, hiduplah bertongkat budi, hiduplah bertongkat amal, agar kita mati bertongkat iman, berbakti dalam doanya saudara-saudara kita dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, ya Muhammad syariful mukmin qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman, orang yang sering berdoa di malam hari kepada Allah. Acok jaring internetnya hidup ketika orang lalu. Sebab tu di malam hari ada masalah awak, masalah keluarga, bercakap kadang, atau masalah ekonomi, masalah awak nak mulalu. Ambil uduk, tadakan tangan, tundukkan kepala. Ada Allah yang maha melihat kita. Pada malam itu orang lalu jaring internet cik-cik dia pakainya tengku. Maka jaringan internet cik-cik pakai itu, capek sinyal ke Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Nampak di aras oleh Allah. Oh, ku hamba yang mau berkorban di malam hari. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yurazilluhu bisyamsi zulfatani
Walaupun matanya mengantuk dan tidur, tapi hatinya bangun. Bangun kepada siapa? Bangun mengingat Allah. Makanya di dalam hidupnya itu, masaluhum kamasalil ladzi istaqada nara falamma adasmahu lazaballahu binurihim. Al-Baqarah ayat 17. Seumpama seperti semisal orang yang menyalakan menghidupkan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Orang yang seperti itu, orang yang selalu mengingat Allah di saat berbaring tidur, sebagaikan seperti Nabi. Walaupun matanya mengantuk, tapi hatinya bangun. Seekor nyamuk pun tak mampu hinggap di dirinya. Jadi kalau awak menyerahkan diri kepada Allah, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, ureknya ke Baitullah, dirinya tagok ke Baitullah, apapun yang mengganggu dia takkan bisa. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Apapun yang ingin melemparnya takkan bisa melemparnya, Allah yang akan melemparnya. Itu Pak. Al-Baqarah ayat 17. Kemudian yang terakhir, isti'na'u ya Muhammad, al-isti'na'u anin nas. Semulia-mulia manusia adalah orang yang memenuhi panggilan Allah yang pertama kali daripada panggilan yang lain. Awak meninggal kau tak tentu ada. Oh beko lah semayang. Entah ketika awak beko na semayang ko, malaikat mencabik tali angok awak tak siap. Hidup tanpa persiapan, maka mati tanpa penghormatan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kira-kira kajian Pak 5 nasihat malaikat Jibril yang perlu kita resapi dan direnungi. Artinya dalam nasihat malaikat Jibril ko, hasibu anfusikum qabla an tuhasibu, hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan oleh Allah. Pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. La tuhammilu awqatikum, jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk anakmu memanfaatkannya, waktu untuk dirimu untuk mengabdi kepada Allah, waktu untuk saudaramu berbuat baik, waktu untuk hubungan sesama manusia ditingkatkan, waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum Allah mencabut ruh kita keluar dari jasad kita. Al-waktu kasif wa illam taqtuhu fa innahu taqtuhu. Waktu bagikan pedang. Kalau awak lalai menggunakan waktu itu, pedang itu akan memotong leher awak. Awak lalai menggunakan anak awak tak akan bisa mendoakan itu ketika meninggal. Dia akan lari dalam mengamandikan dan mengkapan kita. Ruh kita menangis, mana anak-anakku? Ini itu Pak. Dan ketika kita lalai dalam menggunakan hidup, maka penyesalan akan tumbuh. Maka sebelum penyesalan itu datang, manfaatkan nikmat Tuhan, titipan Tuhan itu, sebelum betul-betul Allah memanggil ruhmu keluar dari jasad. Itu saja kajian, mudah-mudahan dapat diresapi dan sampai menjadi lampu penerang bagi awak untuk jalan menuju ke Tuhan. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Lai dimaafkan ibu bapak. Terima kasih banyak. Alif junun tanda rafa, hazab je sukun tanda mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.